Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu. Kita diberi oleh Allah keinginan untuk istiqomah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita diberi keinginan untuk belajar, beramal, belajar berzikir, belajar berjuang, belajar mengilmui apa-apa yang ada di muka bumi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang sangat sederhana kehidupan beliau, yang sangat sederhana, yang mengetahui bahwa hidup di dunia itu sebentar saja, yang paling mengetahui dan yang paling meyakini bahwa hidup di dunia itu hanya sekejap mata. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu saya sempat mampir ke rumahnya, ya, ke kamarnya Mas Dwi Lamto, ya, mampir ke sana. Kemudian saya ingat Rasulullah juga seperti itu. Jadi tidak ada kasur. Jadi Rasulullah itu kalau tidurnya Rasul. Kalau kita baca sirah, baca sejarah Rasulullah, tempat tidurnya Rasul itu kain goni, itu yang ditumpuk jadi dua, dilipat jadi dua. Jadi tidurnya Rasulullah itu kain goni, kemudian yang terbuat dari jerami itu kemudian ditumpuk jadi dua. Jadi tidak menggunakan kasur spring bed yang sangat empuk. Suatu ketika Rasulullah itu merasa aneh. Setelah sehari merasa aneh. Aisyah, kamu apakan tempat tidurku? Kenapa ya Rasul? Kok tidak seperti biasanya? Kok tidur saya pula sekali? Oh iya ya Rasul, kain goninya saya lempit jadi 4 biar terasa empuk. Jangan lakukan Aisyah, biar saya tidak merasakan tidur yang nyenyak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, itu Rasul. Kalau kita malah justru mencari kenyamanan tidur, malah justru Rasulullah kalau merasakan kenyamanan tidur tidak mau. Betapa kita nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sedikit cerita ini. Suatu ketika juga, ini tentang kesederhanaan tempat tidurnya Rasulullah. Gak tahu tadi kok saya terbayang tempat tidur. Suatu ketika itu Rasulullah sedang menyendiri karena ditukari. Tahu ditukari enggak? Ditukari itu apa bahasa Indonesianya? Ditukari, diperangi ya. Bukan ditukari, bukan diperangi, apa ditukari itu?
Bukan, tukaran tuh gelut gitu loh. Kelea, kayak perkelai itu loh. Suatu ketika itu garwa Rasulullah, ya itu nukari Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau ke Aisyah itu mesti itu Aisyah itu mesti nukari apa ya bahasa Indonesianya nukari itu ya? Bukan marah, ditengkari ya, ditengkari sama Siti Aisyah. Pergi ke Hafsah ditengkari sama Siti Hafsah. Pergi ke Ummu Habibah ditengkari sama Ummu Habibah. Hampir semua garwa beliau itu menengkari Rasulullah. Menengkari Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyendiri, tidak mengumpuli satupun dari istrinya selama 1 bulan, menyendiri. Jadi semua tidak dikumpuli selama 1 bulan. Pada saat itu desah-desus yang ada di Madinah, Rasulullah telah mencerai semua istri-istrinya. Umar bin Khattab mendengar cerita itu, kemudian mencari dan mendatangi tempat Rasulullah. Ketepatan tempat Rasul tadi itu ada di satu tempat, di suatu kamar, dijaga sama muridnya Rasulullah, salah satu sahabat. Kalau tidak keliru namanya Robi'ah. Dijaga oleh Robi. Kemudian Umar bin Khattab izin kepada Robi, ya Robi, saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Robi kemudian masuk dan mengaturkan, ya, menghaturkan kepada Rasul bahwa Umar bin Khattab kepingin ketemu. Tetapi Rasulullah diam. Kalau Rasul diam itu tandanya tidak mau. Kamu harus paham, diam Rasul itu. Akhirnya Robi keluar, Umar, Rasulullah tidak kerso. Tidak kerso itu tidak bersedia untuk menemui. Ya sudah, kalau gitu saya nanti tak kembali lagi. Akhirnya Umar tuh kembali ke masjid lagi. Nangis Umar itu, gak ditemuni sama Rasulullah. Karena apa? Desas-desusnya Rasulullah telah mencerai semua istri-istri, termasuk diantaranya Siti Hafsah, itu putrinya Umar bin Khattab. Wah, sedih itu kaum muslimin yang ada di Madinah. Sedih itu. Umar bin Khattab pengen meyakinkan betul nggak kabar itu. Akhirnya saking nggak sabarnya lagi, Umar bin Khattab kembali lagi. Ya Robi, ini sangat penting sekali ya Robi, saya pengen ketemu dengan Rasulullah, haturkan kepada Rasul. Kemudian Robi masuk dan tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, Umar betul-betul kepingin menemui Rasul, bagaimana? Ya sudah, persilahkan masuk. Akhirnya Umar bin Khattab masuk. Kemudian Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya dengar isu yang berkembang, katanya panjenengan, katanya Rasul itu menceraikan semua istri-istrinya, betul tidak? Rasulullah menjawab, oh tidak betul, saya tidak menceraikan mereka kok. Tidak betul. Saat itu Umar melihat pipinya Rasulullah itu masih ada goresan pelepah kurma. Kemudian Umar bin Khattab melihat seluruh sudut-sudut ruangan Rasulullah dilihat. Tidak ada apa-apa. Cerita Umar, saya tidak mendapati apa-apa kecuali tikar dari anyaman kurma sama sabut yang ditumpuk untuk jadi bantal. Tidak ada makanan apa-apa kecuali hanya ada gandum kering, kira-kira 1 atau 2 piring gandum kering yang belum dimasak. Tidak ada apa-apa. Kemudian Umar nangis, ya Rasul, panjenengan itu adalah seorang pemimpin, seorang raja, ibaratnya pemimpin kaum muslimin. Panjenengan seorang ketua, seorang kepala. Jika kepala atau ketua atau rajanya Persia hidup bermewah-mewahan, tempat tidurnya enak, makanannya enak,
ruangannya nyaman dan lain sebagainya. Begitu juga dengan raja-raja yang di Romawi juga enak-enak. Tetapi panjenengan ya Rasul kok seperti ini? Nangis Umar itu karena nggak tega, sangat memprihatinkan. Di ruangannya tidak ada apa-apa kecuali itu saja. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Umar, di dunia itu hanya sebentar. Hanya sebentar sekali. Bagaimana kita mau mengurusi hal yang sebentar? Sementara sebentar lagi kita akan meninggal. Biarlah di dunia seperti ini. Nanti di akhirat baru merasakan kenikmatan, wahai Umar. Relakah engkau saya di dunia mendapatkan kenikmatan, sementara di akhirat tidak mendapatkan apa-apa karena sibuk mengurusi kenikmatan? Jawab Rasulullah Muhammad SAW. Hidup hanya sebentar Umar, tidak apa-apa, syarido. Setelah itu Umar betul-betul mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa pemerintahnya Umar bin Khattab hanya dibayar, hanya digaji makan siang dan makan malam. Tidak ada gaji selain makan siang dan makan malam. Itu gaji Umar pada saat menjabat khalifah. Gajinya hanya makan siang dan makan malam. Andai pejabat kita ya hidup seperti itu, bagaimana itu? Ya, sejahtera semua rakyatnya itu. Jadi gajinya Umar itu cuma makan siang dan makan malam. Sangat sederhana. Pada saat Umar bin Khattab ekspansi Islam itu sudah sampai ke Palestina, sudah sampai ke Syams, di sisi barat sudah sampai Mesir dipimpin oleh Amr bin As. Bahkan pada saat itu orang-orang Mesir takut karena Nil itu selalu meminta korban manusia setiap tahun itu. Pada zamannya Umar bin Khattab ketika Islam menaklukkan kota Mesir, tidak ada lagi korban manusia yang dihanyutkan ke sungai Nil. Takut mereka pada awalnya. Matur kepada Umar bin Khattab. Umar kemudian menulis surat, wahai dayang Nil. Ya, ini surat dari Umar. Jika engkau meminta korban, datang langsung kepada saya, karena mereka saya utus. Jika kamu tidak terima, silahkan menemui Umar bin Khattab. Kemudian suratnya disuruh nyemplung apa? Disuruh masukkan ke sungai Nil. Sejak saat itu tidak ada lagi yang dikorbankan untuk sungai Nil. Umar bin Khattab pada saat itu menaklukkan Mesir. Umar bin Khattab juga sudah menaklukkan Persia. Ya, menaklukkan Persia. Agar Persia, agar Umar itu tidak sampai ekspansi jauh, kemudian meminta perdamaian, Raja Persia mengirim utusan kepada Umar bin Khattab. Ya, mengutus utusan. Kemudian utusan itu sampai Madinah, tanya, mana rumahnya Khalifah Umar bin Khattab? Dikasih tahu sama penduduk, kamu nanti ke sana, kemudian belok. Ya, kaza wa kaza wa kaza. Bahasa Arabnya seperti itu. Begini dan begini. Betul, akhirnya dia berjalan. Kemudian dia mendapati rumah yang sangat jelek. Jika dibanding dengan rumah-rumah samping, itu rumah yang paling jelek. Dia meyakini bahwa itu bukan rumahnya khalifah. Ini layaknya rumah seorang petani yang tidak punya. Karena saking jeleknya. Kembali dia. Gak percaya, paling orang tadi itu bohong kepada saya. Dia kembali, tanya kepada orang lain, mana rumahnya Khalifah Umar itu? Dijawab, rumahnya sana. Dia berjalan lagi ke sana. Ternyata menjumpai, ya rumah itu lagi. Ini orang pasti bohong lagi, ini saya dibohongi terus ya. Kemudian dia berangkat pergi lagi mencari orang lain, tanya, mana rumahnya Umar? Mana rumahnya Khalifah? Ditunjukkan, setelah sampai juga rumah itu lagi. Ternyata setelah diketok betul itu rumahnya Umar bin Khattab yang rumahnya terjelek di antara rumah-rumah yang ada. Subhanallah, rumah seorang khalifah yang gajinya hanya makan siang dan makan malam, tidak pernah meminta gaji banyak. Subhanallah, Umar bin Khattab.
Akhirnya betul. Setelah diketok Umar bin Khattab kemudian ditemui utusan tadi. Ditemui sama Umar ibn Khattab. Kemudian utusan tadi menyampaikan, dan di antara yang disampaikan, wahai pemimpin orang-orang Islam, sudah sekian banyak raja yang saya datangi, baru kali ini saya melihat seorang raja yang hidupnya seperti Anda. Baru kali ini, kata utusan tadi, sudah sekian raja yang saya datangi, baru kali ini saya menemukan seorang raja yang hidupnya seperti Umar bin Khattab. Itu kata-kata dari utusan Raja Persia tadi. Umar bin Khattab sangat sederhana gara-gara mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memiliki apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita jangan berorientasi pada kemewahan. Kita berorientasi pada bagaimana kita belajar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita sedikit ini menjadikan kita tidak gusar dengan keadaan yang tidak ada. Mudah-mudahan cerita yang sedikit ini menjadikan kita berani untuk berjuang dan tidak takut